Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi keempat tentang manusia hidup harus bermasyarakat dan hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi dalam prinsip dalam Muhammadiyah. Yang pertama, manusia hidup harus bermasyarakat. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala urusan hidup umat manusia, antara manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, juga dengan lingkungannya. Islam tak hanya mengatur bagaimana seorang hamba berhubungan dengan penciptanya, Islam juga mengajarkan bagaimana berkehidupan sosial, berinteraksi dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, hidup bermasyarakat adalah perkara yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Tentu dengan segala konsekuensinya yang terdapat di dalamnya, berbagai problem dalam kehidupan bermasyarakat bukan merupakan alasan bagi seorang untuk menghindar, lalu menarik diri untuk bergaul dengan masyarakatnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin yang bergaul di tengahnya masyarakat dan sabar terhadap gangguan mereka lebih baik dari mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Karenanya ajaran Islam juga telah banyak membekali pengikutnya dengan seperangkat ajaran tentang bagaimana menempatkan diri di tempat di tengah masyarakat, baik tersurat maupun tersirat. Hadis di atas memberikan pelajaran yang sangat berarti kepada kita sebagai bekal untuk memahami posisi dan apa yang seharusnya kita hadapi terhadap persoalan kemasyarakatan. Kita harus bisa menerima kebaikan dan bisa memaafkan kesalahan, juga membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi. Yang dimaksud hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bermasyarakat dalam menuju hidup bahagia dan serta yang hakiki di dunia dan akhirat. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan makmur hanya dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong, tolong menolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran-ajaran yang sempurna dan penuh kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 19 dan Al-Imran ayat 85, Innal ladzina 'indallahil Islam wa mahtarafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Imran ayat 19. Maksud dari ayat ini, Quran surat Al-Imran ayat 19 ini adalah sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam, yaitu ketundukan kepada Allah semata dengan menunjukkan ketaatan dan kepasrahan kepadanya melalui ibadah dan keimanan kita kepada semua Rasul hingga Rasul penutup Muhammad SAW yang jadi penutup risalah, sehingga tidak ada syariat yang bisa diterima kecuali syariat dan tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berselisih paham dan berpecah belah tentang agama mereka kecuali setelah mereka mendapatkan pengetahuan tentang hal itu.
karena dorongan rasa dengki dan rakus terhadap kekayaan duniawi. Barang siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya bagi orang yang ingkar kepadanya dan mendustakan Rasul-Rasulnya. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama lain di luar agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat ia akan termasuk golongan orang-orang yang merugikan dirinya sendiri karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Sekian sedikit penjelasan saya tentang manusia harus bermasyarakat dan hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi menurut Quran surat Al-Imran ayat 19 dan Quran surat Al-Imran ayat 85. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.